nanti. Bicara pendidikan anak dalam keluarga, pendidikan yang sangat luas sebenarnya. Namun dalam kesempatan malam hari ini, kita akan sampaikan 3 poin besar saja. 3 poin besar pendidik anak dalam keluarga. Yang pertama, mendidik anak kita untuk beribadah, khususnya sholat. Yang kedua, mendidik anak kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mendidik anak-anak kita supaya beradab, sopan santun, berbudi pekerti yang luhur. 3 poin besar ini yang akan kita sampaikan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita, untuk anak kita, dan semua kita sebagai pedoman dalam bersama-sama mengurusi keluarga kita. Yang pertama, melatih, mendidik, mengingatkan, mengajari anak-anak kita untuk beribadah. Wabil khususin sholat. Dalil-dalilnya sangat banyak. Al-Quran, hadis. Kita ambil 1 ayat, 2 hadis. Yang pertama surat Toha, ayat 132. Ayat ini langsung menyuruh keluarga kita untuk sholat. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kita ambil penggalan-penggalan ayat saja supaya jadi perhatian kita semuanya. Wa'mur ahlaka bis sholati, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya, dalam menyuruhnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi pendidikan pertama di keluarga muslim adalah menjadikan semua anggota dalam keluarga itu mendirikan sholat. Dalil yang kedua hadis Sahih Bukhari. Rasulullah mengingatkan kepada kita dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin sinina wa farriqu bainahum fil madaji." Artinya Bapak Ibu, suruhlah anak kalian sholat ketika berusia 7 tahun. 7 tahun itu kelas 1 SD. Ya. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Jelas Bu? Hadisnya sahih. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Ini hadisnya jelas sekali. Rasulullah menyuruh kita, para orang tua, bapak maupun ibu, pendidikan pada anak kita, di keluarga kita, suruhlah anak-anak kita, latihlah mereka, ajarilah mereka, contohkanlah mereka. Sholat. Mulai dari usia 7 tahun. 7 tahun kita ajarkan mereka sholat, kita latih mereka sholat, bacaan-bacaan sholatnya, gerak-gerakan sholatnya. 7, 8, 9, 10. Selama 3 tahun kita masih penuh kasih sayang. Sekali-sekali ditinggalkan mungkin kita tidak terlalu marah. Sekali-sekali tinggalkan mungkin subuh terlambat, asar pulang main terlambat, mungkin biasa saja. Tapi ketika sudah menginjak umur 10 tahun, kelas 4 atau 5 SD, kelas 4, anak-anak ya, ketika umur 10 tahun,
tapi mereka sholatnya malas, kadang sholat kadang tidak, atau ada bahkan yang tidak sholat, orang tua diperintah oleh Rasulullah, fadribuhum, pukul mereka, beri pelajaran, beri sanksi. Jadi pendidikannya dinaikkan sedikit. Ini sebuah keprihatinan bagi kita semuanya, para orang tua muslim-muslimah, melihat banyaknya anak-anak kita, presentasinya sangat banyak. Usia SMP, usia SMA, yang biasa saja tidak sholat. Naudzubillahi min dzalik. Ini berbahaya sekali. Kita ajarkan mereka di sekolah, kemudian mereka kita ajak ke masjid. Kita ajak ke masjid supaya mereka bersama-sama berjamaah. Namun tiba di masjid, mari kita jaga sedemikian rupa. Tiba di masjid, kita beri pengarahan-pengarahan, jaga adab dalam masjid. Masuk masjid baca doa. Apa doanya? Masuk masjid bukan seperti masuk lapangan umilin, lari. Imam sudah ruku, dia main-main di luar, begitu Allahu Akbar ruku, lari seperti orang pacu lari. Bukan mendapat pahala tapi dosa yang didapat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kalau kita bawa anak-anak di masjid, usahakan sedemikian rupa, sekali-kali jangan melintasi di depan orang sedang sholat. Jangan melewati orang di depannya. Bapak ibu yang sedang sholat, ada anak main-main, kemudian jalan-jalan di depan kita. Kita bacakan 2 hadis yang diingatkan Rasulullah kepada kita. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Lau ya'lamul marru baina yadayhi musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina kharifan.